Buruh di Kepulauan Riau hari ini sedang memperjuangkan hak-haknya kepada pemerintah daerah. Nah, untuk di Kabupaten Bintan, ternyata sudah 2 tahun berturut-turut, upah minimum di Bintan masih bertengger di angka 3,6 juta rupiah. Hal ini pula yang membuat para buruh di Bintan akan menggelar aksi dan menuntut pemerintah agar merevisi keputusan yang sudah dibuat gubernur belum lama ini. Nah, untuk mengetahui seperti apa ceritanya? Saat ini kami sudah terhubung dengan Ketua Federasi Serikat Metal Indonesia Bintan, Bung Andi Sihaloho. Selamat sore, Bung Andi. Selamat sore Mbak Yuli, selamat sore pemirsa Tanjung Pinang TV. Ya, sebelumnya kami ucapkan terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bergabung di Detak Terkini. Bung Andi, mungkin bisa Anda ceritakan sedikit seperti apa sih respon para buruh di Bintan menyikapi keputusan yang sudah dibuat oleh pemerintah hari ini? Ya, sesuai dengan SK Gubernur yang beberapa waktu lalu dikeluarkan terkait penetapan upah minimum Kabupaten Bintan untuk tahun 2022, ternyata untuk 2 tahun terakhir ini sama juga pemerintah melalui SK Gubernur tidak menaikkan Rp1 pun UMK Bintan untuk tahun 2022. Ini yang kedua kalinya sejak mulainya 2020 yang lalu. Jadi buruh saat ini merasa kecewa dengan pemerintah atas penetapan ini. Karena dari 7 kabupaten kota di Kepri ini, hanya Bintan sendiri yang tidak mengalami kenaikan, artinya Rp0. Ini sangat kita sayangkan. Oke, apakah alasan 2 tahun berturut-turut tidak naiknya upah minimum Kabupaten Bintan, kalau dari pemerintah, apa alasannya? Ya, tentu saja sebenarnya ini imbas dari Undang-Undang Cipta Tenaga Kerja, sehingga penetapan UMK itu tidak menggunakan konsep yang lama yang melakukan survei KHL. Nah, ini sudah menggunakan data pemerintah yang sesuai dengan PP 36, turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Yang seperti kita ketahui bersama juga bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini juga sudah dinyatakan oleh MK bahwa inkonstitusional bersyarat. Jadi sebenarnya ini tidak boleh lagi dipergunakan karena ini sudah menyangkut sangat kritikal untuk halayak ramai. Jadi sangat kita Oke. sayangkan memang atas penetapan pemerintah untuk UMK khususnya Bintan. Baik, sebenarnya kalau dari buruh di Bintan dari angka 3,6 juta itu maunya naik berapa sih, Bang? Nah, sebenarnya kita punya hitung-hitungan juga. Kita juga di dalam Dewan Pengupahan dan di internal kita FSMI juga sudah melakukan survei. Jadi hitung-hitungan kita juga berdasarkan kolek data itu bahwa untuk saat ini di Kepulauan Kepri itu kan inflasi kita sebesar 2,92%. Sehingga juga dan pertumbuhan kita juga masih di angka positif 0,85. Jadi kalau kita sih dari SPMI Bintan sebenarnya untuk penyesuaian upah itu seperti tuntutan kita itu minimal dia harus menambahkan yang namanya inflasi dan begitu juga pertumbuhan ekonomi yang kalau kita total itu sekitar kenaikan yang kita harapkan dia sekitar 106.000. Jadi harapan kita sebenarnya untuk UMK yang win-win solusi kita katakan ini bagus buat pengusaha dan kita bagus juga buat buruh itu adalah kenaikan sebesar 100.000 sehingga harapan kita UMK tahun 2022 untuk Kabupaten Bintan itu adalah sebesar 3.755.000. Nah, ini harapan kita yang sebenarnya berdasarkan data yang kita himpun dari lapangan. Baik, ke depan apa yang Anda dan teman-teman buruh lakukan jika angka UMP di Bintan pada tahun 2022 mendatang tetap dipertahankan oleh pemerintah sesuai dengan angka yang sudah disepakati oleh Gubernur Kepulauan Riau? Ya, sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan dan sudah melakukan koordinasi dengan pihak pengamanan dari dalam ini adalah pihak kepolisian, bahwa besok di tanggal 9 kita akan melakukan aksi unjuk rasa di depan pintu kawasan industri Lobam. Jadi ini akan kita mulai nanti jam 7. Jadi kalau total sekarang itu anggota kita SPMI itu sebintan, itu termasuk Lobam dan Kijang itu berkisar 1.000 orang. Jadi diperkirakan menurut data yang masuk hingga sore hari ini, karena data itu selalu dinamis, yang kita terima bahwa untuk besok itu masa kita paling sedikit itu 600, setengah dari keanggotaan kita. Oh, jadi masa 600 dari teman-teman buruh di Bintan
sudah dipersiapkan ya. Selain itu apa yang dipersiapkan oleh Serikat Buruh di Bintan? Jadi seperti yang kita sampaikan juga, kita sudah juga melayangkan surat kepada Bupati dalam hal ini, Bupati PLT Bupati Bintan, untuk hadir besok berdialog dengan buruh menjelaskan kenapa pemerintah hanya melihat kepentingan pengusaha, tidak pernah melihat kepentingan buruh. Jadi ini seperti menganaktirikan buruh. Mereka hanya memikirkan kepentingan pengusaha, bahwa kita buruh ini juga harus juga dipentingkan oleh pemerintah. Jadi kita akan seperti yang kita sampaikan kepada rekan-rekan besok, bahwa kalau Bupati tidak juga menghadiri acara besok itu, hadir untuk menjelaskan ke kita, dan harapan rekomendasi kita untuk merekomendasikan ulang UMK 2022, buruh akan tetap bertahan, karena ini kita akan berlanjut mungkin sampai tanggal 11. Jadi itu rencana kita. Kalau nanti pemerintah tidak merespon apa yang kita akan bertahan. Bertahan sampai tanggal 11 tadi ya direncanakan. Oke, Ya. baik. Sebenarnya selain menuntut upah minimum kabupaten yang naik, apa sih tuntutan yang lebih konkretnya, Bung Andi? Ya, sebenarnya inti masalahnya yang paling langsung yang berhubungan dampak dengan kita buruh ini adalah sebenarnya UMK. Tetapi sebenarnya UMK ini muncul dari akibat dari ditetapkannya Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi sebenarnya Undang-Undang Cipta Kerja ini menjadi sumber masalah. Harusnya penentuan upah itu jangan berdasarkan angka teori di atas buku saja. Harus melakukan survei di lapangan. Bagaimana sih harga-harga sekarang di lapangan? Seperti kita ketahui bersama di dalam pandemi ini, tentunya kita memerlukan kebutuhan lain. Misalnya kita perlu hand sanitizer, kita perlu masker, dan kita perlu vitamin. Sebenarnya pemerintah juga harus memikirkan hal ini. Jadi jangan semata-mata disuruh kita menggunakan masker, disuruh kita cuci tangan, disuruh kita meningkatkan imun tubuh. Tapi penghasilan buruh itu bukan dipikirkan untuk hal itu. Jadi di masa pandemi ini memang semua sama-sama sulit. Pemerintah juga harus melihat ini ada win-win solution lah. Kita juga tidak menuntut hal-hal yang di luar kewajaran. Jadi yang sepantasnya yang kita sampaikan kepada pemerintah untuk memikirkan nasib buruh. Artinya ketika buruh itu juga dipikirkan, tentunya ini akan berimbas positif juga terhadap rekan-rekan yang lain, terhadap pekerja-pekerja non-formal lainnya. Seperti itu harapan kita. Oh, berarti menurut Anda dan rekan-rekan buruh, Undang-Undang Cipta Kerja juga perlu direvisi untuk Betul. kelayakan bagi teman-teman buruh, seperti itu ya? Betul sekali. Kita konsisten bahwa kita dari federasi kita, dari KSPI, ke presiden kita Said Iqbal, yang juga melayangkan beberapa aliansi buruh yang lain, sudah jelas melakukan uji material dan uji formil di MK, dan telah diputuskan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini memiliki inkonstitusional bersyarat, yang mungkin juga banyak ahli hukum yang berbeda pendapat akan hal ini, karena memang tidak pro terhadap buruh. Jadi sebenarnya tujuannya itu untuk mendatangkan investasi, bukan berarti buruh yang menjadi korban. Harusnya dua-dua ini harus menjadi ada balancing-nya. Itu yang sangat kita sayangkan. Baik, Bung Andi, atas rencana aksi yang akan dilakukan besok, ada sekitar 600 buruh seperti itu ya yang akan turun. Nah, Betul. Apa respon dari pemerintah daerah? Apakah sudah ada? Untuk saat ini, kita 2 hari lalu kita sudah sampaikan surat formil kepada Bupati dan begitu juga DPRD. Untuk saat ini juga mereka tidak ada membuka komunikasi dengan kita. Jadi masih kita harapkan, kita tunggu besok juga kalau memang bisa mereka hadir. Kalau memang pemerintah dalam hal ini tidak mau mendengar aspirasi buruh, ya buruh Bintan akan tetap melakukan pergerakan, dan kita akan tunggu sampai kapan buruh pemerintah dalam hal ini Bupati merevisi apa yang sudah ditetapkan dalam SK penetapan UMK. Dan tetap akan melanjutkan aksi sesuai rencana, walaupun nanti di lokasi tidak ada pemerintah yang merespon, ke depan akan dilanjutkan ya. Betul sekali. Baik. Apakah ada rencana mogok kerja? Nah, mogok kerja ini memang kita tidak mogok kerja, dalam artian sudah ada pemberitahuan kepada perusahaan. Jadi perusahaan dalam hal ini juga kita sudah sampaikan bahwa ketika pekerja yang akan ikut melakukan aksi unjuk rasa, tidak boleh dilakukan intimidasi. Kita sudah sampaikan kepada anggota kita, ketika nanti pihak perusahaan melakukan intimidasi,
bahwa kita akan melakukan advokasi dari SVMI akan melakukan advokasi dan kita tetap berkoordinasi dengan rekan-rekan karena kita tergabung dalam satu federasi juga teman-teman di Batam dan sampai ke pusat. Nah, seperti itu. Baik, diminta tidak melakukan intimidasi. Lantas apa respon dari perusahaan? Karena kan banyak nih perusahaan yang terlibat pastinya dengan 600 teman-teman buruh yang akan melakukan aksi besok. Benar. Jadi memang kita selalu terbuka atas karena kita di kondisi di perusahaan itu sampai sekarang kita belum ada terima ada laporan dari anggota kita di bawah dari perusahaan-perusahaan itu belum ada intimidasi. Jadi sampai sekarang kita belum ada terima ada intimidasi. Harapan kita ke depannya juga tidak ada intimidasi. Baik, Bung Andi, apapun yang dilakukan semoga memberikan hasil yang baik untuk Anda dan teman-teman buruh lainnya. Terima kasih waktunya untuk sore hari ini. Bung Andi, salam sehat selalu, selamat sore.